teman-teman, baiklah kita lanjut diskusi kita tentang John Dewey. Sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang. Nah, untuk di kali ini kita mungkin akan membahas mengenai tujuan dan implementasinya di kehidupan modern. Yang pertama itu tujuannya. Bagi Dewey, pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan sebuah proses yang melibatkan pertumbuhan individu. Jadi itu dari tujuan yang pertama tadi kan proses pertumbuhan individu secara utuh. Juga dalam salah satu dari tujuannya itu pertumbuhan individu. Pendidikan harus membantu individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, baik dari segi intelektual, emosional maupun sosial. Ini berarti pendidikan harus memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Jadi pendidikan itu harus membantu individu. Kenapa tidak kelompok? Karena jelas setiap individu beda. Sifatnya beda-beda. Ya. Jadi Kepribadiannya beda-beda. sulit sih. Gimana menerapkan pendidikan yang berfokus pada individu, tapi dalam pengajarannya itu kelompok. Berarti itu pembelajarannya berkelompok tapi harus bisa memahami. Nah, pembelajaran kelompok, tapi tujuannya itu pertumbuhan individu. Iya, berarti Maksudnya metodenya. Iya, Ya, bagaimana metodenya caranya? di kelompok. Karena kan kalau kita mengajar pasti kelompok kan, 36 siswa misalnya. tapi harus berfokus pada individu. Itu kan. Bisa kita fokus ke 36 individu, mungkin bisa lah, harus bisa ya. Harus bisa fokus ke 36 peserta didik. Nah, lalu ada pengalaman langsung. Dewi sangat menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Melalui pengalaman, siswa dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna tentang dunia di sekitarnya. Apa contoh pengalaman langsung yang biasanya dipelajari di SD? Pengalaman langsung. Maksudnya pengalaman langsung? Bisa contohnya seperti praktek, Langsung ke Project. alam gitu. project ya bisa. Langsung ke Project pun juga tanaman. jadi itu. Project. Oh. Pelimo. P5 itu project ya? Aku nggak pernah nyicip ya gimana. Kita belum P5. ada. Sekarang iya, kurikulum sekarang pelimo. Nggak tahu sih pembelajaran gimana ya. Ya itu Jadi kita kan udah tahu pembelajaran. Waktu SMA kan K13 aja gitu. iya gitu ya. Tapi kan kita kayak menikmati hasil dari anak-anak yang ikut gitu. Intinya dari tujuannya ini menambah pengalaman untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Terlibatan aktif. Tujuan ketiga, siswa tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan sendiri. Jadi kalau kita mengajar itu setidaknya siswa itu nggak tahu bertanya, aktif nih, Harus aktif. pemikirannya menalar. Kritis. Nah, mengeksplorasi, menjelajah. Bereksplor. Mungkin kalau kita menjelaskan itu bagaimana caranya siswa itu mengeksplorasi pemahaman yang kita ajarkan. Bingung juga ya. Kayaknya lu sumpah. Iya dan Iya. iya ya deh. Yo. Mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan sendiri. Nah, apa itu maksudnya? Mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan sendiri. Dia mencari, habis itu mencoba, menemukan sendiri ini menyimpulkan. Penjelajahan gitu nah. Ya, dia kan mengeksplorasi, menjelajah, bereksperimen berarti mencoba. Nah, dan menemukan sendiri berarti sudah menemukan. Ya. Berarti yang dia pilih apa? Menetapkan 3 tahap. Itu tadi bereksplorasi, bereksperimen, dan menemukan. Menemukan sendiri. Yang kelima ya, yang kelima sosialisasi. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi.
Siswa belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai perbedaan dan menjadi warga negara yang baik. Belajar sosialisasi ya dengan teman sendiri kalau di kelas itu bisa, ya kan? Bagaimana bersosialisasi. Lalu Emang harus gak sih Iya. dengan kawan kelas? wajib sih. Menghargai perbedaan ya bisa. Perbedaan Jangan itu rasis. banyak. Jangan rasis. Kita Kalau itu mantap. Mungkin perbedaan suku ataupun perbedaan umur juga bisa antara guru dan murid kan. Kaget sih dia tuh kayak nengok asli. Selama ini kayak cuma mungkin nengok di TV, di HP. Tiba-tiba langsung ketemu langsung. Jadi kayak Kak, kakak itu orang mana? Papua. Papua asli. Dari Papua. Iya, dari Papua. Terus bahasanya kayak mana? Masa Papua? Jarang. Enggak pernah aku nengok. Itu pertama kali aku nengok itu. nengok asli kan? Iya. Iya, aku juga. Juga dari sosialisasi ini mengajarkan menjadi warga negara yang baik. Dari Sosialisasi itu seperti pengarahan ya sih. Jadi kalau bentuk sosialisasi itu pengarahan ya sih. kalau kayak waktu di SD SMP itu orang bersosialisasi Iya. berarti orang yang kayak Datang. ngasih informasi terus dia ngasih arahan gini kan. Mungkin biasanya adalah ini Pak Polisi datang. Ya biasanya kayak dari BUMN, Iya. Badan Narkoba tuh menjadi kan. warga negara yang baik. Demokrasi. Nah ini ciri khas dari John Dewey. Dia ciri khasnya demokrasi dan mendirikan. Aku juga nggak tahu apa maksudnya itu demokrasi dan mendirikan. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman yang tahu. Sama kayak ini enggak yang di politik dari rakyat dan untuk rakyat gitu. Apa mungkin hari ini mau belajar apa? Kita pungut suara dulu. Oh ya, mungkin Gitu kan? karena demokrasi menurut John Dewey itu beberapa ide pokok tentang pendidikan. Salah satunya demokrasi menurut John Dewey. Jadi pokok. Beberapa ide pokok tentang pendidikan. Jadi itu ide demokrasi kan? Ide Pertama demokrasi, yang kedua pokok. Ya, dia ide pembelajarannya. menolak pendekatan hafalan yang didorong oleh kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti menolak hafalan. Udah hafalan. John Dewey berarti tidak boleh ada hafalan Aku ya? tuh bingung bentuk pembelajaran yang berbasis demokrasi itu. Jadi ya. Iya kan? Membentuk kelompok diskusi. Ini kan apa nih? Kemudian. Hah? Oh ini kelengkeng. Ini lagi jadi bau. Lagi tidak berbuah nih. Kan lagi berbuah atau apa? Enak. Banyak nih. Pokoknya siswa tuh Manis. apa ya? Coba coba. Nah ini sih kayak Merujuk siswa untuk kerjasama kelompok gitu nah demokrasi. Kayak dia kalau ngerjain sesuatu itu udah oh ini nah pemilihan ketua kelas. Oh itu tuh maksud demokrasi. Kan itu demokrasi kan? Salah satu contoh demokrasi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah itu dengan pemilihan ketua kelas, terus kan itu biasanya voting kan, voting, terus Bentuk perangkat luas lah ya. Kalau ada kesepakatan seperti mau iuran berapa demokrasi. Ya. Ya. Yang kita tidak pada demokrasi. Berarti jadi dalam kelas itu sesuatu yang berbau kesepakatan antar semua kelas wajib didemokrasikan. Seperti itu berarti bentuk pembelajaran. pokoknya jangan mentang-mentang demokrasi tapi kamu mikirnya kayak orang lagi pemilu bukan. Nah itu dia. Itu ya belajarannya tuh ya kayak yang ngasih contoh tadi kayak pemilu gitu ini. apa. Bukan, maksudnya tuh Itu lah aku bilang demokrasi dalam pembelajaran tuh anak-anak tuh kayak dibentuk kelompok, kayak mana cara anak-anak tuh bisa kerja sama tim gitu nah. Jadi tuh kayak biasalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat, terus siswa tuh harus aktif, terus memberikan proyek. Tapi contohnya ini kan cara pembelajarannya, contohnya tuh pemilihan ketua kelas, perangkat kelas lah gitu. Baik materi selanjutnya. Kan kamu materi. Tadi ya, Nah, terakhir demokrasi. itu
Nah ini juga ada nih pendidikan yang ideal dalam pandangan Dewi. Yang pertama itu relevan. Apa itu artinya? Relevan. Sesuai. Materi pelajaran harus relevan, sesuai ya. Berarti sesuai dengan siswa. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa dan membantu mereka untuk memahami dunia di sekitar mereka. Pembelajaran harus sesuai. Ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Syarial ya. Kalau pembelajaran tidak sesuai itu misalnya daerahnya pegunungan tapi belajarnya berenang. Ya kan tidak nyambung. Nah, sekolah SD-nya di tepi pantai tapi nggak ada belajar berenang, belajar mendaki, gimana tersesat di hutan. Tapi bapak tuh bilang harus bisa. Memang harus bisa semuanya, cuman kan disesuaikan terlebih dahulu kan. Gitu ya penjelasan bapak kemarin. Kemarin bapak ngomong gitu. Bapak iya udah ngomong kayak gitu. Tapi bapak tuh ngomong Yang info juga. bapak tuh ngomong gini Coba nggak panggil sih? bapak gitu. Kayak kita tuh harus misalnya kamu sekolah di pegunungan tapi kamu tuh harus bisa ini pantai. Iya berenang, bukan cuman bisa di gunung tuh lah gitu. Nah, Ya tapi kan skill kamu yang harus dikembangin ya daki gunung dulu sebelum ini berenang. Ini berpusat pada siswa. Tadi sudah ya. sudah. Berpusat pada individu. Interdisiplin. Pembelajaran tidak harus berkotak-kotak. Hah? Maksudnya? Terkotak-kotak. Iya nih. Nanti lagi kita cari apa? Terkotak-kotak dalam Aduh duh. Pembelajaran dalam mata pelajaran yang terpisah. terkotak-kotak. Terkotak. Terkutak. Terkotak-kotak. Mungkin masih packing gitu ya. Mungkin. Ya kan? Pelajaran tidak harus terkotak-kotak. Aduh, Dalam lah, mata sengaja. pelajaran yang terpisah-pisah. Nih, dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tetapi harus terintegrasi sehingga siswa dapat melihat hubungan antar berbagai bidang ilmu. Berarti kita mengajarkan siswa itu setiap pembelajaran itu memiliki hubungan ya. Ya. Aku iya aja. Mungkin kita belajar matematika tahu ngitungnya aja, kita tidak tahu hubungannya cuman dengan kehidupan sehari-hari gitu. Tahu? Ya ngitung. Ngitung duit ya tahu kita kan. Iya. Tahu lah. Ngitung yang kayak apa emang? Trigonometri. Tidak mungkin Ya. kan kita nak Kubus. kita masak nih, terus kita masukin gula ke dalam itu, kamu hitung berapa harga gula dimasukkan ke dalam masakan tuh. Nah, berapa butir gitu masih. Oh, kalau berapa butir kan bisa ngitung. Ini kan itu kan kalau butir kan bisa kita tengok. Iya. Jadi sekilonya 5.000. Nah, iya. Tapi kalau 2 sendok jadinya berapa ribu Nah, kita gitu. keluarin. Iya. Nah, kayak gitu. Emang ada yang beli sendok apa gula ke sendok? Bukan kali ya, kan beli sekilo. Kau masak nih, kau pakai 2 sendok misalnya 2 sendok. Nah, jadi berapa harga gula yang di dalam masakan itu? Misalnya sekilonya 5.000, berarti 2 sendok itu berapa? Entah Tapi aku 5 masih bingung yang kayak misalnya sisi alasnya ada diketahui, sisi tinggi diketahui. Nah, jadi jadi bisa Miring. nyaringnya gimana? Ah. Sedangkan Akar. orang bangunan kuliah dia tak nyari kayak gitu, langsung dia tarik meteran. Iya. Lebih mudah kan? Lanjut lagi ya. Berorientasi pada masalah. Pembelajaran dimulai dari masalah yang nyata, relevan dengan kehidupan siswa. Siswa diajak untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Pembelajaran itu kan dimulai seperti tadi kata bapak kan harus menguasai semuanya. Kalau kita tinggal di gunung, pelajari cara berenang. Ya, Ya jangan cuma pelajari tentang gunung, tapi pelajari juga cara Tapi berenang. dimulai dari belajar Dan bagaimana gunung. mendaki dan kalau tersesat di hutan ya. Yang satu lagi ini implementasinya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu implementasinya?
Di mana ini? Pembelajaran Tong sampah. Oh, sampah. Banyak ini kita implementasi pembelajarannya di dunia modern ini gimana? Pembelajaran. Itu dari lampau kali nggak deh? Tahun 90-an nggak? Hmm? Apa 900-an nggak? Hah? John Dewey. 19 tahun 1900 Baru deh, baru hidup. Baru hidup. Baru mati. Tidak, maksudnya hidup itu baru. Maksudnya bukan yang kayak dia tuh manusia itu, dia tuh manusia modern lah. Biar kita juga Nah, ada modern. Berarti ada bini nggak sih? Cerita. Bini Laki itu modern apa? harimau. Pak Limo. Dia Dia masih ada lahir sampai kapan? sekarang. Dia 18, nah, bukan 19. Ini makanya. Berarti kan sebelum itu lah. Ya tapi waktu zaman-zaman dijajah Indonesia kan, berarti udah kayak banyak Iya, orang lah. 20 Oktober Zaman dulu 18 emang tidak banyak orang. 1859. Istri John Dewey. Kayaknya udah ada. 1859. Ada Kayaknya udah ada. ada Soalnya orang kayak gitu tuh jarang. jarang kali. Aduh. Istri John Dewey, Alice Chapman Dewey, seorang filsuf juga. Wah. Pembaharu sosial dan pendidik. John Dewey dan Alice menikah pada tahun 1886. Orang filsuf. Tak lama setelah Alice lulus dari Universitas Michigan dengan gelar PhD, mereka memiliki tak ada berapa anaknya? 6. Wih. Yang pertama, Frederick Archibald Dewey. Yang kedua, Evelyn James Dewey. Yang ketiga, Morris meninggal dunia. Yang keempat, Gordon. Yang kelima, Lucy Alice. Yang keenam, Jane Mary Dewey. Gordon itu bukannya yang mata sapi Yang itu. ketujuh. Deh, ketujuh, 6 cuman. Monster Gordon kali nggak tahu. Yang di Ultraman itu? Bukan, itu lagi orang barat itu. Tidak tahu. Apa? Buahnya Istri Poseidon. John Dewey ini adalah Cyclops. seorang Iya. wanita yang pertama Nama lulus lainnya UM. Gordon. UM apa sih? Oh. UM. Wanita apa? Wanita yang pertama lulus. Tadi implementasinya. Udah ada kesimpulan. Iya di ini tuh tadi. Santai aja, kena baring-baring, bawa mobil. Ini malah santai. Ini nggak jauh dari tujuannya ya. Karena kan dari tadi tujuannya. Ini gimana mencapai tujuannya di saat modern seperti ini ya. Ya, kan implementasinya di dunia modern. Berarti cara untuk mencapai tujuannya. Yang pertama itu pembelajaran aktif. Tadi tujuannya juga pembelajaran aktif ya. Dewi menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam belajar siswa seharusnya terlibat dalam kegiatan praktis yang relevan yang kehidupan sehari. Tadi sudah jelaskan juga ya. Pengalaman langsung, habis itu relevan yang kehidupan sehari-hari siswa. Berarti mencakup pembelajaran aktif ini seperti praktek, juga pembelajaran yang terkait dengan lingkungan sekitar. Ya, nggak? Berarti langsung ke luar ini kan, luar ruangan. Praktek itu bisa di ruangan juga. Tidak lingkungan sekitar, berarti kayak langsung ke luar di dalam. Pembelajaran sehari-hari kehidupan sehari-hari ini bisa juga teori. Keterkaitan teori dan praktik. Nah, tadi kan katanya kalau untuk praktik di luar ruangan, langsung praktik itu kan untuk mendapatkan pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Ini keterkaitan antara teori dan praktik. Jadi dia itu dipadukan.
Tidak semua pembelajaran sehari-hari itu Berarti kan dikasih teori dulu, Ya. baru dipraktikkan. Kita harus punya dasar nih. terkadang ada juga yang sebenarnya pembelajaran itu Langsung praktek. langsung praktik Ya. bisa malah lebih bagus dari cuman ada juga yang perlu pendahuluan yaitu teori. Tergantung ininya sih, tergantung pembelajarannya. Kalau Ya. misalnya kayak, emang kalau pembelajaran kayak apa MTK itu bisa langsung praktek, enggak kan? Enggak. Tapi kalau misalnya kayak Tapi sulit sulit, tapi kalau misalnya kayak pembelajaran seni budaya itu kan lebih baik langsung Iya. praktek kan. Nah, mungkin juga kayak contohnya tadi di SD itu MPJOK. PJOK. Dan mungkin kan waktu praktek tuh kayak langsung Iya. ini ya lebar lapangannya segini pasti kayak ada materinya dulu jadi kayak tahu dasar-dasarnya. dia menjelaskan Cara kan bermainnya kalau itu misalnya dijelasin dulu. tadi contoh cara misalnya cara bermain bisbol ya. Nah, jadi ada pemukul dijelaskan yang teori ya, ada yang tukang pukulnya, ada yang hindar, habis itu ada yang menjaga, tim lawan menjaga, kita ini yang apa yang lempar Kita penjago. kita yang tim menyerang Ya penjago kan? karena penjago lain lagi. Penjago tuh yang jaga ini apa yang hinggap, kita tuh yang lari ke yang hinggap. Nah. Kita berarti Kan sudah kita mukul bolanya bola Ada. jauh Ada. diambil lawan kan. iya kita Ya. lari. Terus kita lari. Kita Itu tuh namanya- kita tuh lempar bola. Itu namanya apa? Hah? Itu namanya apa? Teori. Tidak. Jadi Itu tuh namanya apa? Main. Main kan? Ada Main. tadi bilang. aku jadi penyerang nih. Nah kalau nyerang tuh yang ini, yang Sudah tukang. kita lempar bolanya, orang tuh ngambil bola terus Nah itu ngecapnya gitu ngecap kan. itu nyerang. Ada Allah buka ini. Kita player A player B lah kan, pemain A pemain B. Jadi kan teori. Ya teori Nanti- dulu, baru dipraktekkan. Makanya disebutkan untuk minggu depan Pakai baju olahraga. baju olahraga baru praktek. Jadi nanti itu sesuatu sudah tahu kan. Sebenarnya bapak tuh bisa loh tadi kayak langsung. Nah, jadi anak-anak besok yang pertama kita bawa apa? Jadi anak tuh biar ngomong dewe gitu. Nah, kayak anak tuh kayak langsung lari. Ya. Iya, Tapi biar bapak bisa tuh di- malah Itu menjadi kayak pembelajaran aktif. bapak tuh malah Bapak tuh langsung ngasih tahu. kita kasih bawa ini yang aku, kita bawa ini. Jadi anak tuh cuma kayak soalnya kalau misalnya anak tuh ngomong pasti bakal dia lebih ingat apa yang diomongin daripada dia yang dengar dia dengar apa yang orang ngomong. Tadi praktek tadi. Tadi baru praktek. Oh, keterkaitan teori dengan praktik. Nah, saya sudah paham lah kan. Lingkungan belajar yang demokratis. Caranya dari Lingkungan yang demokratis. Kalau untuk SD kita sekarang sudah mulai dari dulu ya. Lingkungannya yang demokratis. Jadi percaya bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana siswa dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar dari satu sama lain dalam suasana yang inklusif. Jadi demokrasi itu intinya belajar demokratis. demokratis. Intinya belajar siswa itu belajar satu sama lain, itulah intinya. Jadi demokrasi sama demokratis ini sama atau beda? Sama. Iya ya. Nah, selama ini Demokratis.
demokrasi? Tahu. Kalau demokrasi itu definisi kayak Tahu bela bela ini. Apa bedanya? kalau demokrasi itu ibaratkan kayak bendanya. Kalau demokratis itu sifatnya. Itu sama bel. Ya, berarti kayak ibarat orang enggak sih? Berarti Misalnya yang filsafat ilmunya filsuf orang. demokratis demokratis tadi apa? Benda benda ada sih. Oh, demokratis sifat. Sifat yang Demokrasi. paham lah ada. Paham. Ada lagi pengembangan kritis pasti nih kalau pelajaran filsuf. Harus kritis. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga mereka dapat menganalisis masalah dan menemukan solusi inovatif. Kemarin di sebelumnya kita dengar cuma ada kata itu aja, apa berpikir kritis saja. Cuman kalau yang untuk John Dewey ini ada kreatifnya. Dia juga menekankan apa yang katanya? Menganalisis masalah dan menemukan solusi yang inovatif. Solusi dan inovatif. Inovatif itu dekat dengan inovasi. Solusi yang mungkin dapat dengan diciptakan melalui inovasi. Kalau dari filsuf sebelumnya sih dengar belum ada sih yang Inovatif mengembangkan tuh inovatif. Iya, inovasi itu hasilnya ya. Kayak dan mungkin kan dia ini orangnya inovasinya orangnya inovatifnya gitu deh sih. Iya. Ya gitu udah cukup pakai Kalau sama dia. inovatif, inovasi dia nih bagusnya, nah berarti hasil dia kan, berarti fisiknya kan. Nah ini sih apa namanya? Filsuf yang Apa? filsuf yang mengutamakan berinovatif. Berinovatif. Arealnya untuk kipas. Apa? Untuk kipas. Nah, habis itu kelima, keterlibatan komunitas. 27. Lima, keterlibatan komunitas. Sekolah harus terhubung dengan masyarakat, memungkinkan siswa untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitar mereka. Emangnya kalau anak SD ada komunitas? Padahal komunitas FM. Sekarang tuh anak SD Komunitas gitu FM paling. Circle. Kayak kan sekarang kan circle. Kalau zaman sekarang manggil Jadi, circle. komunitasnya terhubung dengan masyarakat loh. Oh belum. Nggak ada kan anak SD. Paling Tapi adanya tidak tahu ya komunitas kalau yang FM. P5 sekarang Iya. itu kan tidak tahu pelajaran orang tuh yang sekarang kayak mana. Bisa jadi orang tuh buat P5 tuh terus dia ke masyarakat Dia dijualnya bisa kayak mana. menggunakan yang mana inovasinya. Berarti kritisnya anak SD sekarang gitu. Kalah kita. Kita orangnya yang kritis bukan pikirannya. Apa lagi? Materi. Iya, pikirkanlah. Jadi sudah tujuan. Itu contohnya tentang pengajaran. Contoh pengajaran. Ayah, kita nggak tahu kan.
contoh pengajaran John Dewey. Demokrasi sih. Inilah berputar dari tadi. Nah, pendidikan progresif tuh yang ini kan peran guru. Oh, ini nih kalau mendidik ini guru tuh harus menggunakan pertimbangan profesional untuk membantu proses pembelajaran. Jadi itu tuh kayak tidak boleh, misalnya siswa nih murid ini nanya kayak gini, tidak usah diturutinnya. Iya. Cuman Ia tidak membiarkan anak-anak melakukan apapun yang mereka inginkan. Iya kan? Berarti emang harus profesional. Ini tadi Jendewi, kalau peran guru menurut Jendewi itu harus profesional. Jangan misalnya kan kayak lagi belajar nih, Bu ayolah istirahat, tidak usah diturutin ya gitu sih. Kan harus profesional. Tadi ada dia disiplin. Heeh. Pendidikan yang ideal tadi, ideal menurut dia itu disiplin. Ya, maksudnya. Cuman kalau yang sakit tidak dituruti juga. Ya itu beda lah. Masa cuma satu? Banyak. Tapi kan sudah kita bahas tadi, demokratis. Ya, Terus belajar sambil melakukan pendidikan progresif tadi. biasanya nggak biar dapat 45 menit. Sekolah umum sebagai masyarakat Apa nih ini 3 2 ciri-ciri John Dewey cari apa bea 20 Ada motor, ciri-ciri John Dewey. ada mater itu. Aduh lah paman. Kepala ada ya? Udah Udah. udah. Sifatnya ini John Dewey Amerika. Apa gitu? Dia memiliki ciri-ciri pragmatisme. Terus pembelajaran langsung, pembelajaran sumber hidup. Kamu Apa? sumber hidup. Pembelajaran sumber hidup. Dewi percaya pada pembelajaran sumber hidup dan menganggap bahwa panggilan utama manusia adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Panggilan utama manusia tuh adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Tapi kan kalau pendidikan moral tuh yang emang wajar gak sih kalau pembelajaran sumber hidup? Orang. Ya kan? Kan moral bukan cuma untuk anak muda kan ya, tuh orang tua harus juga anak tua. Orang tua juga harus ada Iya, moral. orang tuh yang harus ngajarin Anak-anak. Terus teori evolusi, mengikuti teori evolusi dan memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. Ya, emang bergerak, dunia bergerak ada. Kalau bumi bergerak, Bumi berputar. bumi berputar lah. Gerak Kan ada juga. rotasi Bukan itu dah sih maksudnya, coba yang bergerak gitu. lain. Ini pemikirannya lah keseret nih. kritis, itu harus kritis. Oh. Cuma apa tadi? Jadi teori evolusi tadi apa? Teori evolusi. Evolusi apa revolusi? Evo. Tentu juga sama. Kalau sebagai ganas dari Dunia dan Jendewi itu memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. Maksudnya manusia tuh tetap terus tumbuh gitu. Bergerak Terus terus. belajar. Jangan cuman ada ilmu ini berhenti di situ. Jadi harus perdalam. Terus apa tadi teori apa ini? udah lah lewat lah. Baru dapat sinyal ya. Pelopor psikologi fungsional. Dewi adalah pelopor dalam psikologi fungsional. Dewi. Dewi. Oh. John ini pelopor psikologi fungsional. Maksudnya? Yudio itu Enggak, maksudnya pelopor apa psikologi. pelopor? Mengenalkan, Nah, yang mengenalkan dan menyebarluaskan itu pelopor. tuh. Tapi ada juga pelopor yang biasanya di rumah makan ya. Pemimpin gerakan progresif dalam pendidikan. Ini Dewi. Pembelajaran Apa ini? gerak-geraknya apa? Gantung tuh sudah gantung. Tidak, kayak tuk 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 gitu. Arti namanya ada. Pembelajaran berbasis masalah.
Menurut Dewi, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran Dewi terbukti dalam pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan proyek untuk pembelajaran. Maksudnya pembelajaran berbasis masalah kita Mungkin punya masalah pembelajaran dulu. itu harus Pembelajaran level dan berbasis sesuai masalah menurut dengan masalah di lingkungan pembelajaran ataupun berbasis masalah yang masalah sedang menurut John Dewi. terjadi kan di Ya. suatu daerah gitu. Kenapa? Oh, Nggak usah kau tanya aku. itu modelnya tuh melibatkan siswa dalam pengamatan nyata atau simulasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Tahapan pembelajaran berbasis masalah tuh menurut John Dewi itu yang pertama tuh merumuskan masalah. Ada di KBI yang Itu sudah ada sih? Kita bahas kemarin? Merumuskan masalah, Ada menganalisis KBI yang masalah. Oh ini sudah kemarin. 7.1. Tidak, ini sudah kita bahas kemarin. Apa tuh? Yang ini cara waktu ini Ada pemecah ya? masalah. Udah kan Pemecah masalah, kemarin? iya. Nah. Ya, namanya sih kebanyakan Iya. itu apa kayak sambung gitu masih sambung. Ya, ini Jawa John Dewi ya kemarin yang kita di musola. Iya ya itu. Oh, ini John Dewi yang kemarin. Tapi semuanya itu dari para filsuf tuh pasti sama-sama lah. Berkaitan. Iya. Kayaknya ada beda sih kok. Namanya dia orangnya kritis, pasti pikirannya dia kritis, tapi kayak teorinya dia beda-beda. Kamu ikut aja. Lagi masih kawan gitu. Itu delapan ya Bang. Kalau kita kurang sembilan itu mana? Kurang sejam. Kenapa? Enggak sampai setengah jam cuman. John Dewi itu ada 5 model, John Dewi itu ada 5 tahap. Tahu tau? Model John Dewi ada lima. Tidak, itu apa sih namanya? Aku udah tahu kayak mana ngomongnya. Model 5 tahap Dewi. Apa maksudnya? Tahap pembelajaran enggak dulu? Mungkin pengendalian masalah, pencarian informasi, evaluasi, alternatif pilihan dan hasil. Itu kayak ini deh sih, rumusan masalah tuh. Rumusan masalah. Gimana ya? Jangan. Banyak dari materi ini. Kalau ada dibahas lah. Tidak ada lagi. Jadi sudah ya.
Tapi ada dia disiplin. Pendidikan yang ideal tadi, ideal menurut dia itu disiplin. Ya, masuk sih. Cuman kalau yang sakit ya dituruti juga. Ya itu konsep lah. Masa cuma satu? Banyak. Tapi kan sudah kita bahas tadi, demokratis. Ya, Terus belajar sambil melakukan pendidikan progresif tadi. biasanya ngambil biar dapat 45 menit. Sekolah umum sebagai masyarakat Apa nih murni. 32? Ciri-ciri JDW cari apa bea dua Ada motor, ciri-ciri JDW. ada motor itu. Gitu. Aduh lah pokoknya. Kepala ada ya? Udah Udah. udah. Sifatnya ini. JDW Afrika. Apa gitu? Dia memiliki ciri-ciri pragmatisme. Terus pembelajaran langsung, pembelajaran sumber hidup. Kamu Apa? sumber hidup. Pembelajaran sumber hidup. Dewi percaya pada pembelajaran sumber hidup dan menganggap bahwa panggilan utama manusia adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Panggilan utama manusia tuh adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Tapi kan kalau pendidikan moral tuh yang emang wajar gak sih kalau pembelajaran sumber hidup? Orang. Ya kan? Kan moral bukan cuma untuk anak muda kan, ya tuh orang tua harus juga anak tua. Orang tua juga harus ada moral. Orang tuh Iya. yang harus ngajarin. Anak-anak. Terus teori evolusi, mengikuti teori evolusi dan memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. Ya, emang bergerak, dunia bergerak ada. Kalau bumi bergerak, Bumi berputar. Bumi berputara. Gerak Kan ada juga. rotasi Bukan itu dah sih maksudnya, coba yang bergerak gitu. lain. Ini pemikirannya lah kesel deh. Kritis, itu harus kritis kamu. Cuma apa tadi? Cari teori evolusi tadi apa? Teori evolusi. Evolusi apa revolusi? Evo. Tentu juga sama. Kalau sebagai ganas cari. Dunia dan Jendewe itu memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. maksudnya manusia tuh tetap terus tumbuh gitu. Bergerak Terus terus. belajar. Jangan cuman ada ilmu ini berhenti di situ, jadi harus perdalam. Terus Apa tadi teori apa ini? udah lah lewat. Baru dapat sinyal ya. Pelopor psikologi fungsional. Dewi adalah pelopor dalam psikologi fungsional. Dewi. Dewi. Oh. Jonyo ini pelopor psikologi fungsional. Maksudnya Yudio itu enggak, maksudnya pelopor apa psikologi. pelopor? Mengenalkan, Nah, yang mengenalkan dan memperluaskan itu pelopor. tuh. Tapi ada juga pelopor yang biasanya di rumah makan nih. Pemimpin gerakan progresif dalam pendidikan. Ini Dewi. Pembelajaran Apa ini? gerak-geraknya apa? Gantung tuh sudah gantung. Tidak, kayak tuk gitu. Arti namanya ada. Pembelajaran berbasis masalah. Menurut Dewi, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran Dewi terbukti dalam pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan proyek untuk pembelajaran. Maksudnya pembelajaran berbasis masalah. Mungkin pembelajaran itu harus Pembelajaran pada berbasis sesuai masalah menurut dengan masalah di lingkungan pembelajaran ataupun berbasis masalah yang masalah sedang menurut John Dewi. terjadi kan di Ya. suatu daerah gitu. Kenapa? Oh, Nggak usah kau tanya. dia tuh modelnya tuh melibatkan siswa dalam pengamatan nyata atau simulasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Tahapan pembelajaran berbasis masalah tuh menurut John Dewi itu yang pertama tuh merumuskan masalah. Ada di KBRI yang Itu sudah ada sih? Kita bahas kemarin? Merumuskan masalah, Ada menganalisis KBRI yang masalah. Oh ini sudah kemarin. 7.1. Tidak, ini sudah kita bahas kemarin. Apa tuh? Yang ini cara waktu ini pemecah Ada ya? masalah. Udah kan Masalah, kemarin? iya. Nah. Lah banyak sih kebanyakan Iya. itu apa kayak sambung gitu masih sambung. Ya, ini jangan John Dewi lah kemarin yang kita di musola. Iya ya itu. Oh, ini John Dewi lah kemarin.
Tapi semuanya tuh dari para filsuf tuh pasti sama-sama lah. Iya. Kayaknya ada beda sih kok. Namanya dia orangnya kritis, pasti pikirannya dia kritis, tapi kayak teorinya dia beda-beda. Kamu ikut aja. Lagi masih kawan gitu. Itu di 8 ya. Kalau kita kurang 9 itu mana? Kurang sejam. Enggak Itu Bapak Cuma pandang sama sampai setengah jam cuman. Jendela itu ada 5 model, jendela itu ada 5 tahap. Tahu tau? model jendewi ada 5. Tidak, itu apa sih namanya? Aku tidak tahu kayak mana ngomongnya. Model 5 tahap dewe. Apa maksudnya? Apa pelajaran tadi? Mungkin pengendalian masalah, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, pilihan dan hasil. Itu kayak ini deh sih, rumusan masalah gitu. Gimana gimana? Jangan. Oh iya dari materi ini. Kalau ada dibahas lah. Jadi sudah jalan. Mas profesional. Tadi ada dia disiplin. Heeh. Pendidikan yang ideal tadi, ideal menurut dia itu disiplin. Ya, masuk sih. Cuman kalau yang sakit aja turutin juga. Ya, itu beda lah. Masa cuma satu? Banyak. Tapi kan sudah kita bahas tadi, demokratis. Ya, Terus belajar sambil melakukan pendidikan progresif tadi. biasanya ngambil biar dapat 45 menit. Sekolah umum sebagai masyarakat Apa nih ini. 32? Ciri-ciri jodewe syariah. Apa bea 20? Ada motor, Ciri-ciri jodewe. ada motor itu. Aduh lah, pokoknya. Kepala ada ya? Udah, Udah. udah. Sifatnya ini. Jodewe saat menikah. Apa gitu? Dia memiliki ciri-ciri pragmatisme. Terus pembelajaran langsung, pembelajaran seumur hidup. Kamu Apa? seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup. Dewi percaya pada pembelajaran seumur hidup dan menganggap bahwa panggilan utama manusia adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Panggilan utama manusia tuh adalah hidup dan pertumbuhan intelektual dan moral. Tapi kan kalau pendidikan moral tuh yang emang wajar gak sih kalau pembelajaran seumur hidup? Orang. Enggak kan? Kan moral bukan cuma untuk anak muda kan ya tuh orang tua harus juga anak tua. Orang tua juga harus ada moral. Orang tuh yang harus ngajarin Anak-anak. Terus teori evolusi, mengikuti teori evolusi dan memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. Ya emang bergerak, dunia bergerak ada. Kalau bumi bergerak, Bumi berputar. bumi berputar. gerak Ada juga. rotasi Bukan itu dah sih maksudnya, coba yang bergerak gitu. lain. Ini pemikirannya lah kesel deh. Kritis, dia itu harus kritis. Oh. Cuma apa tadi? Cari teori evolusi tadi apa? Teori evolusi. Evolusi apa revolusi? Evo. Tentu juga sama. Kalau sebagai gunas cari. Dunia dan Jendewe itu memandang dunia sebagai suatu gerak yang terjadi secara terus-menerus. Maksudnya manusia tuh tetap terus tumbuh gitu. Bergerak Terus belajar. jangan cuman dapat ilmu ini berhenti di situ, jadi harus perdalam. Terus Apa tadi teori apa ini? udah lah lewat. Baru dapat sinyal ya. Pelopor psikologi fungsional. Dewi adalah pelopor dalam psikologi fungsional. Dewi. Dewi. Jonyo ini pelopor psikologi fungsional. Maksudnya? Yudio itu Enggak, maksudnya pelopor apa psikologi. pelopor? Mengenalkan, Nah, yang mengenalkan dan memperluaskan itu pelopor. tuh. Tapi ada juga pelopor yang biasanya di rumah makan nih. Pemimpin gerakan progresif dalam pendidikan ini Dewi. Pembelajaran
Apa ini? gerak-geraknya kok Gantung tuh sudah gantung. tidak kayak tuk tuk gitu. Apa namanya ada Pembelajaran berbasis masalah. Menurut Dewi, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran Dewi terbukti dalam pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan proyek untuk pembelajaran. Maksudnya pembelajaran berbasis masalah kita Mungkin punya masalah pembelajaran dulu. itu harus Pembelajaran level berbasis sesuai masalah menurut dengan masalah di lingkungan pembelajaran ataupun berbasis masalah yang masalah sedang menurut Dewi. terjadi kan di Ya. suatu daerah gitu. Kenapa? Oh, Nggak usah kau tanya aku. dia tuh modelnya tuh melibatkan siswa dalam pengamatan nyata atau simulasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Tahapan pembelajaran berbasis masalah tuh menurut Dewi itu yang pertama tuh merumuskan masalah. Ada di KBRI yang Itu sudah ada sih? Kita bahas kemarin? Merumuskan masalah, Ada menganalisis KBRI yang masalah. Oh ini sudah kemarin. 7.1. Tidak ini sudah kita bahas kemarin. Apa tuh? Yang ini cara waktu ini pemecahan Ada ya? masalah. Udah kan Pemecahan kemarin? masalah, iya. Nah. Ya, namanya sih kebanyakan Iya. itu apa kayak sambung gitu masih sambung. Ya, ini jangan aja Dewi ya kemarin yang kita di musola. Iya ya itu. Oh, ini Jen Dewi lah kemarin. Tapi semuanya tuh dari para filsuf tuh pasti sama-sama lah. Berkaitan. Iya, Kayaknya ada beda sih kok. namanya dia orangnya kritis, pasti pikirannya dia kritis, tapi kayak teorinya dia beda-beda. Kamu ikut aja. Lagi masih sekolah gitu. 38 ya. Kalau kita kurang 9 itu mana? Kurang sejam. Itu Bapak Iya, pandang nggak sampai setengah jam cuman. Jen Dewi itu ada 5 model, Jen Dewi itu ada 5 tahap. Tahu tau? model Jendewi ada 5. Tidak, itu apa sih namanya? Aku udah tahu kayak mana ngomongnya. Model 5 tahap Dewi. Apa maksudnya? Tahap pembelajaran enggak? Mungkin lah. Pengendalian masalah, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, pilihan dan hasil. Itu kayak ini ya sih, rumusan masalah kan? Gimana ya? Jangan. Payah dari materi ini. Kalau ada dibahas lah. Tidak ada lagi. Sudah ya.